Berbeda kalau kalian ke room manapun yang mungkin kesusahan mencari topik dan akhirnya jadinya ngomongin orang. Tapi kalau di Superboy, mau kita online berapa jam pun akan selalu ada topik baru dan fresh yang akan ada di room ini. Siapkan pendapat kalian, kita akan mulai ngobrol bebas ya teman-teman. Apakah surga itu dan neraka itu tempat, konsep, atau kedua-duanya? Tolong dibawakan dengan dalil, terbuka untuk agama manapun. Selamat sore Bang Timothy dan 160 orang yang udah di bawah. Pastikan udah follow hostnya dan pastikan udah top up ya Bujang. Pastikan udah top up seperti itu. Dan aku masih ada ratusan tema lagi. Jadi ini mungkin akan dibahas. Surga dan neraka itu tempat atau konsep? Kita akan segera mulai diskusi dan masih ada 2 tempat kosong. Jadi kalau ada yang mau gabung, boleh. Dipandu langsung oleh Superboy. Topik ini hanya akan dibahas sampai dengan jam 6 nanti. Karena tepat jam 6.15 akan ada satu diskusi malam dengan topik teologi filsafat yang sangat serius. Ya, jadi ini akan sampai jam 6.15 saja karena nanti jam 6.15 ada satu tema diskusi teologi filsafat yang sangat serius dan sensitif ya teman-teman. Berhubungan dengan apostolikal kekristenan. Atas oten semua, kasih tempat buat muslim. Bang Bagaf buta ya. Ada 3 kursi kosong loh. Jadi mungkin ke dokter mata, jangan ke TikTok. Tinggal naik aja ke atas ya, ada 3 kursi kosong. Silakan ada yang mau give hostnya canda. Siapa yang mau komentar duluan boleh. Mungkin Ibu Grateful, Om Burhan, ya Pak Juragan Empang, Mr. Sila, Pak Bintang, monggo silakan. Surga neraka itu tempat atau konsep sih? Ngobrol santai, tapi kalau ada dalil semoga insya Allah menjadi azas bermanfaat buat kita semua. Silakan. Ya, jadi saya pembukaannya. Silakan. Jadi surga dan neraka itu adalah tempat, bukan konsep. Kita pertama dari neraka. Jadi neraka itu adalah tempat penyiksaan yang sebenarnya Tuhan ciptakan itu untuk menghukum para malaikat yang berdosa, dalam kurung iblis. Ayatnya di mana? 2 Petrus 2 ayat 4. Jadi memang itu adalah ada tempat. Nah, lalu kalau kita bicara surga, surga juga adalah tempat. Jadi kalau dalam kekristenan surga bacain itu bukan dong kita. Ayatnya Bang. Aduh, Alkitabku jauh Pak. Kalau bunyinya begini. Kamu jauh dari Alkitab kamu. Ya Tuhan ampuni dia sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Soalnya udah hafal di kepala Pak masalahnya ayatnya. Oh, sebutin dong maksudnya lafalkan. Iya, 2 Petrus 2 ayat 4 kan. Tuhan menyimpan malaikat-malaikat berdosa itu di gua-gua yang gelap sampai menunggu hari penghakiman. Gitu kan, penghakiman di neraka. Itu dalam 2 Petrus 2 ayat 4, nanti kagas terbuka. Ya. Nah, jadi kalau neraka itu berbicara konsep, kalau kita baca kitab Wahyu pun, mulai dari Wahyu pasal 19 yang kalau kita melihat iblis tua atau malaikat-malaikat ular tua atau iblis itu memang ditempatkan di neraka yang apinya menyala-nyala. Jadi memang neraka itu adalah tempat, bukan konsep. Nah, kalau tempat letaknya di mana, Bang? Jadi tempat itu belum diberitahukan, Pak. Nah, jadi nanti ada tafsiran. Jadi kalau dalam 2 Petrus 2 ya tempat itu kan untuk sementara ini tempatnya belum ada di bumi nih. Nah, itu dalam 2 Petrus 2 ayat 4 bunyinya begini. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Ini kan neraka ini kan nama tempat. Dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi tempatnya itu ada, tapi belum disingkapkan. Itu udah tuh Pak di gua-gua katanya. Enggak, ini sementara waktu. Jadi kalau misalkan ada orang yang neraka itu sekarang sementara. Aku pikir neraka itu api abadi yang kekal. Enggak, maksudnya guanya ini sementara, Pak. Jadi nerakanya belum ada, masih kosong. Nerakanya kan masih kosong. Belum ada. Sudah ada tapi masih kosong, Pak. Pelan-pelan, Pak. Jadi nerakanya itu kan masih kosong. Untuk sementara malaikat-malaikat yang berdosa itu ditempatkan di gua-gua yang gelap. Jadi kalau ada yang bilang dapat wahyu dari gua, itu dalam Alkitab ini bilang itu dari malaikat, dari iblis ya. Ini dalilnya. Oh, berarti termasuk misalnya tetanggaku yang berdosa seumur hidup dan menurut kitab suci kalian kan masuk neraka. Berarti dia belum masuk neraka ya, masih di gua-gua ya, karena belum ada nerakanya.
untuk kalau untuk malaikat ini kan bicara gua-gua ini kan bisa Lah untuk gua-gua manusia? gelap ini kan bisa ditafsirkan hadis dan sebagainya. Kalau manusia itu kan di alam kematian, Pak. Kalau kita lihat perkataan Yesus tentang perumpamaan Lazarus dan orang kaya yang telah meninggal, berarti memang ada alam penantian bagi jiwa-jiwa yang menunggu untuk nanti ditempatkan di neraka atau di surga. Nah, kalau orang yang percaya itu dikatakan di dalam pangkuan Abraham. Nah, pangkuan Abraham itu apa? Itu yang Tuhan Yesus katakan Firdaus kepada orang di sebelah kiri Yesus. Saat ini juga engkau akan bersama-sama denganku di dalam Firdaus. Berarti ketika mereka mati, jiwanya juga langsung ada di Firdaus. Nah, kenapa jiwanya di Firdaus? Karena dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 bunyinya begini. Pengkhotbah 12 ayat 7 berbicara, ketika seseorang meninggal, tubuh kembali menjadi debu tanah dan roh kembali ke Bapa yang mengaruniakannya. Tinggal jiwa, kan tubuh kembali menjadi tanah. Roh kehidupan, sumber kehidupan kembali ke Bapa yang adalah sumber kehidupan. Tinggal jiwa. Nah, jiwa ini yang ditempatkan di alam penantian itu. Kalau orang percaya dikatakan Firdaus atau pangkuan Abraham dalam bahasa ini Yunani, Yahudi. Tapi kalau dalam orang tidak percaya itu biasa disebut Hades atau Tartarus, itu banyak kata-katanya. Tetapi memang ada tempat penantian dan terpisah. Tempat penantian jiwa antara orang percaya dan orang yang tidak percaya itu terpisah. Itu dari cerita Yesus tentang Lazarus dan orang kaya. Gitu ya. Jadi Berarti fokus ke pertanyaan saya, berarti neraka itu ada tempat, hanya belum tahu neraka itu di mana dan nerakanya masih kosong sampai sekarang. ya, nerakanya Begitu masih ya? kosong, Pak. Nerakanya masih Wow, kosong. ini pengetahuan baru sih buat aku banget sih. Kayak neraka itu tempat, tapi belum tahu dia ada di mana. Sedangkan yang di gua-gua itu juga bukan neraka gitu. Di gua-guanya di mana dan masih kosong gitu nerakanya. Baik, silakan. Ya, aku bisa kasih nanti aku kasih ayatnya kapan neraka itu di tempat itu, ada ayatnya di Wahyu. Aku ke surga dulu Oh, ya. ada tempatnya ya? Kapan di booking nerakanya ya? Baik. Ini Juragan ini Silakan. Bang Mozart ya, bukan? Bukan, Pak, bukan. Mozart siapa, Pak? Enggak. Juragan ini Mozart bukan? Ya, Bukan, anggap Pak, aja bukan. juragan empang ya. Kita manggil Bro yang juragan ngobrol empang. sama Charlie Mirip bukan? Mozart loh. Mozart. Hah? Mozart ini, Bukan, Mozart Pak, Alifur bukan. bukan? Bukan, Pak, bukan. Pakai nama juragan empang aja ya, seperti itu. Ya. Enggak, aku soalnya lagi nyari Mozart. Tadi aku dapat rekaman lu dia jangan ngobrol sama Mozart ini. aku lagi Mozart. ngomong, aku dapat rekaman dia ngobrol sama Charlie, ada yang mau kutanya. Charlie siapa, Pak? Tapi aku Charlie Chai. Ya udah Charlie berarti ini Chai. Mozart beneran. Dia menarik. Ngobrol apa, Pak? Ini Bang Mozart. Hah? Ngobrol apa, Pak? Enggak, tentang WFM. Aku dapat rekamannya tadi. Enggak, tapi kita kembali ke topik. Tapi tadi Grup aja, Pak, Juragan di Empang grup. nyariin Om Burhan loh. Juragan Empang Kenapa? tadi nyariin Om Burhan. Oh Juragan iya, berarti Empang ini udah nyariin. rekamannya. Tadi saya dapat rekamannya. Tadi saya dapat rekamannya dia yang. Ini Mozart yang disuruh pakan. Mozart yang disuruh pakan. Oh, ini Bang Mozart berarti. Disuruh Iya, pakan. nanti di WA aja, Pak. Coba di WA aku lihat nanti. Ah, kan berarti punya WA aku. Ini Mozart berarti udah. Iya, dia udah Iya, jelas iya. di awal Nggak itu apa-apa. Bang Mozart. Ini fokus ke Hanya topik ya. orang-orang yang Fokus, berilmu silakan. tinggi. Ya, Hanya orang-orang Ya, yang aku beda, yang aku punya beda nomor jawaban. WA-nya Om Burhan. betul. Aku beda jawaban seperti itu. sama Bang Mozart ya. Loh, seiman kok beda jawaban? Loh, Berbeda. loh. Karena memang ya ini masing-masing orang punya pemahaman yang sumbernya kita nggak bisa pastikan kan. Tapi saya menghormati aja jawaban Bang Mozart gitu. Maksudnya sumbernya Bang Mozart bukan dari Alkitab, bukan dari keimanan Kristen, loh. Ya itu coba ditanya dulu. Loh. Coba akunnya. Silakan ya. Iya, coba dilanjut, Pak, pertanyaannya gimana? Ya pertanyaan di layar loh. Itu. Tadi Bang Juragan udah jelaskan. Aku udah terima nih, malah aku terima kasih karena aku baru tahu hari ini kalau neraka itu udah ada tapi masih kosong dan lokasinya di mana nggak tahu. Tapi menurut Om Burhan yang kalau aku nggak salah kalian seiman, katanya beda jawaban. Loh.
Ya, Kalau coba masalah silakan Om pertanyaan Burhan dulu. Gini aja, kalau dijelasin masalah dulu apa pertanyaan yang beda. bentar ya. Kalau masalah pertanyaan pribadi misalnya makanan favorit apa? Nah, itu mau saudara kandung pun beda wajar. Ini kan pertanyaan dogmatis yang satu iman harusnya sama karena sumber primernya sama. Tapi kok beda loh? Kita Silakan. sumbernya ke Kristus, sama-sama Tritunggal. Tapi mengenai pemahamannya Bang Mozart ya saya menghargai gitu, nggak masalah. Kecuali Oh, jadi dia Om Burhan tetap anti menghargai dengan meskipun Tritunggal. pemahamannya Tritunggal itu beda dasar dari soalnya. Alkitab ya. Loh, Gitu. jadi Ada meskipun dia sumber berbeda kedua, dan salah dari Hos. ajaran kekristenan yang benar, tetap Om Burhan menyetujui gitu. Lalu kenapa nggak menyetujui teman-teman Yohanes? Kok pilih kasih sih? Loh, itu dasar dari apa ya? Itu pondasi Om. Kalau Tritunggal kan pondasi. Jadi kalau pondasi udah salah ya udah gitu. Tapi kalau masalah neraka ini kan masalah akhir apa ya? Akhir kehidupan kan. Gak ada yang udah pernah ke sana kecuali Tuhan Yesus gitu. Jadi saya bilang sih wajar aja beda pendapat masalah ini gitu. Karena yang Beda saya pendapatnya tuh based on apa? Kalau beda pendapat dari opini ya gua diem. based on Alkitab. Pendekatannya Ya saya oke, bilang kan kalau based on saya Alkitab bilang- berarti di antara kalian berdua ada yang benar, ada yang nabi palsu nih. Loh, silakan. tapi kan jawaban tentang surga dan neraka ini tidak menentukan keselamatan. Keselamatan itu kan Yesus, iya nggak? Betul nggak? Jadi, halo tes. Halo. Ya Pak, coba deh. Jadi kalau menurut Om Burhan, ya neraka itu memang belum ada. Bentar. Neraka itu Ini kan diskusi keimanan. Sorry aku potong lagi. Menurut Om Burhan atau menurut kekristenan? Kalau menurut Om Burhan doang aku nggak tertarik. Saya tetap gini, narasi saya pasti akan dipertanggungjawabkan atas gereja saya, Bang. Oh, Gitu. berarti menurut kekristenan bukan Om Burhan pribadi. Menurut gereja Om kekristenan Burhan. Iya. Timur. Kalau gitu. penjelasan Bang Iya. Mozart itu Hmm. ya kita menghargai, nggak apa-apa. Gitu. Oh, maksudnya Kan kita- penjelasan Bang Mozart ini beda mata angin ya? Om lebih ke timur, Karena dia Bang- lebih ke tenggara gitu karena- ya? Loh. karena Bang Mozart ini kan ke barat-baratan meskipun dari timur gitu. Saya ke timur-timuran padahal saya yang di barat dan saya utara barat gitu. Boleh, Hos? Boleh dijelaskan dalam sudut pandang ortodok Pentakosta nggak, Hos? Joseph Yang mau Seymour ya, jelaskan, jelaskan aja, gak usah merengek ke hostnya. Silakan Om Burhan. Aku masih kejar ya, yang menurut Om Burhan ini tidak sepakat dengan Pak Juragan, padahal seiman gitu loh. Silakan, karena kalau terima-terima aja, tapi kalau berbeda dengan Alkitabiah ya berarti Om Burhan membenarkan yang sesat. Loh, silakan. Ya, yang penting dasar kita Tritunggal semua nih. Iya. Tapi pemahaman Om Burhan, pemahaman Gereja Timur itu bukan masalah tempat. Itu adalah suatu keadaan. Atau kalau dibilang konsep, ya. Karena neraka itu kekal, surga itu kekal. Yang kekal itu hanya Allah. Sehingga pada saat nanti hari penghakiman yang namanya perjamuan kawin anak domba, namanya kawin itu menyatu kan? Gereja itu menyatu dengan Kristus. Nah, Kristus itu adalah Allah. Nah, saat kita bisa menyatu dengan Kristus, itu yang disebut dengan surga. Karena Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, dan tidak pernah dilihat oleh mata, itulah yang disediakan bagi Allah untuk semua yang mengasihi Dia. Semua yang mengasihi Dia pasti adalah orang-orang kudus yang bisa menyatu dalam kekudusannya. Tapi di 1 Korintus 3 ayat 13, di situ juga dikatakan pada hari itu ya Kristus akan menampakkan dirinya seperti api. Api apa? Api yang menguji masing-masing pekerjaan setiap orang. Bukan apologet Islam Indonesia ya, api. Nah, api ini akan menguji masing-masing pekerjaan setiap orang. Kita bisa semua KTP-nya Kristen. Tapi apakah kita bisa, pekerjaan kita layak buat Tuhan? Ya, kita diuji oleh api itu. Kalau kita gosong, di situ dikatakan, entahkah pekerjaan orang akan nampak seperti emas, permata, kayu atau jerami, kayu, rumput kering atau jerami. Nah, Itu diminta Kalau- datanya Om Burhan, kata Bu Yuni itu cuma omon-omon gitu, congor oh gitu. Bu Yuni mah diminta udah, datanya. Bu Yuni tiap hari Kamis
kebaktian sama kita, dia udah sering kita mana kasih tahu data ayat yang itu. mengatakan bahwa surga, nama Jadi, surga pun di dalam Toto. sebentar, kitab suci kalian tidak ada. Mana dikatakan bahwa surga itu adalah suatu keadaan, bukan suatu tempat. Di mana Gini, datanya? Jadi sebentar, jangan dipotong dulu, sebentar. Bu Yuni, saya pernah kasih Alkitab, masih ada Alkitabnya? Boleh dibuka 1 Korintus 3 ayat 13? Belum gua jual. Ada, belum gue jual. Oke, tolong dibuka. Saya lagi di jalan nih ke Parangtritis. Oke, Jadi belum bisa buka kamera. iya, di mana? Tolong dibacain 1 Korintus 3 ayat 13, Bu Yuni. Memang Bu Yuni ini calon-calon. Kok bentar anak Omburannya ya. aku nggak setuju nih Omburan. Kok ayat yang dipilihnya ada angka 3-nya Tritunggal ya? Loh, Bahaya nih, host. menyala ya Omburan ya. Baik. Mana? Ulang. Berapa? Buran? Om Burhan jelek-jelek gini pernah ngasih Bu Yuni Alkitab Buran, loh. nomor Dan berapa? disimpan. Nomor berapa? Ayat bukan nomor, 1 dikirain Korintus nomor 3 ayat BPJS. 13. Ayat. Silakan. 1 Korintus 3 ayat 13. Tolong dibacain Bu Yuni. Korintus itu perjanjian lama apa perjanjian baru? Baru dong, astaga. Tapi sebelum buka nanti ngomongnya gini ya. Beginilah firman Tuhan gitu dong. Nggak mau, enak aja lu. Ya udah fokus buka aja ayatnya. Tapi kalau di tempatku ya teman-teman, ini aku buka kalau di tempat kita aku nggak tahu. Di tempatku ya teman-teman, aku nggak tahu ada yang sama nggak. Kalau ada seorang laki-laki memberikan kitab suci itu dianggap mas kawin loh. Iya kan? Ada nggak sih di adat kalian? Itu mas kawin loh. Waduh. Jangan sampai gitu ya. Silakan. 1 Korintus berapa? 1 Korintus berapa? 1 Korintus 3 13. 3 ayat 13. Kali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Nah, Maksudnya gimana sih? api itu yang dimaksud api itu. Ya, Apinya dalam perjanjian lama Kata Allah kamu katanya adalah suatu keadaan. Mana yang disebut dengan Oke, keadaan? baca terus Bu Yuni, nggak apa-apa. Baca terus lagi. Baca kemana? Tadi sampai ayat berapa tuh? Ayat 14 ya tadi. Baca ayat 14 15 berarti. Lanjut. Oke. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Apa hubungannya? Ini nggak ada hubungan apa-apa. Gue lihat lu salah kali. Iya, memang Cari mana? kalau untuk Bu Yuni ya kalau untuk Bu Yuni memang susah memahami itu. Ya karena memang Ya udah. Allah itu itu bukan satu keadaan. sabar Bu Yuni. Bukan apapun. Tapi kalau di Sabar, dalam Bu Yuni. Al-Quran saya, surga atau jannah itu adalah satu tempat. Di Ya sini udah, nggak Omburan, mengatakan aku- ada keadaan. Keadaan apa Ya ini? udah aku Kalau masuk nanti sedikit aku ya. di sini. Bu Putri, maksud Om Boleh, Burhan. saya jawab. Bentar, Rap. Maksud Om Burhan, ya kamu buka di Injil Markus bab 9 ayat pasal 9 ayat 43. Markus ini Korintus, Bos. Host sama Markus, iya. Udah ya, itu biar ateis yang bantu canda. Buka di Markus pasal 9 ayat 43, silakan. Baca. Markus. Ya, Aku ikut 943. Kalau mau sola scriptura, ayo Mas ya. Di Markus pasal ayat 9 pasal 43. Markus 9. Ayat Bu Yuni nggak boleh gitu, itu nama Injil agama orang lain, nggak boleh. Namanya Markus, seperti itu. Markus 9 Silakan. berapa? 43, silakan. 43. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, enggaklah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, di dalam api yang tak terpadamkan. Yap, Bisa udah. Ini Silakan tempat, teman-teman Bos. Kristen dilanjutkan ya. Aku joker aja. Silakan. Ini Itu yang tempat, maksudnya mau Bos. ditunjukkan. Ini tempat, Ya Bos. iya, dari tadi mereka bawa neraka sebagai tempat. Ibu aja yang jaga sembung bawa golok. Lah, dari Dari tadi tadi tuh mereka katakan bukan tempat tapi satu keadaan. siapa Atau Bang satu Juragan situasi. bilang tempat loh. Nggak ada, host. Coba. Bang Juragan, kamu bilang tempat apa konsep? Silakan. Dari tadi Coba. konsep, host. Makanya saya katakan nggak Coba. ada. Di mana ketulis ada satu tempat, bukan tempat tapi Coba ada Bang konsep Juragan keadaan. bilang tempat apa konsep? Silakan.
Enggak, Bu Yuni Boleh memang sih. rada-rada, Pak. Host. Kita tulisin ya konsep atau keadaannya supaya kita nggak lari-lari. Mereka bilang tempat. Bukan dari tadi juga, dari kemarin juga nggak pernah tempat, host. Coba Bang Juragan tadi bilang Jangan apa? nambah-nambahin, host. Jangan nambah-nambahin. Kalau menurut aku kan tempat. Tuh, Nama. tempat. Itu menurut aku, Tuh. Bu Yuni. Mereka bilangnya Oke, tempat, tempat. semua Bu Yuni. Oke, kita Dan yang semua dimaksud tempat ya. ayat dan Jadi tadi udah selesai mengatakan ya. ada Om Burhan, beberapa Kristen bentar yang Bu Yuni, mengatakan bentar, bahwa- Bu Yuni. Ya bentar, aku mau Sebentar. luruskan dulu baru Bu Yuni lanjut. Tadi yang maksud Om Burhan itu yang tadi, yang di Injil. Nggak Itu ada, tadi karena memang aku dapat beberapa dari teman Kristen aku dapat mengatakan DM bahwa dari Om bukan Burhan tempat. ya. Akunya nggak tahu tentang ayat itu. Silakan dilanjutkan. Karena begini, karena bukan cuma sekarang, bukan detik ini saja. Mereka mengatakan bahwa neraka mereka itu bukan tempat, host. Udah berkali-kali saya mendengar bahwa mereka mengatakan bahwa neraka mereka bukan satu tempat, tapi ada Ya mereka itu siapa? konsep atau keadaan. Beberapa Ya, orang mereka- tidak bisa mereka yang representasi. merasa Kristen. Iya siapa namanya? Mereka itu satu tempat. Jangan Iya, menggosip, siapa? Bu Yuni. Kalau dari luar nggak perlu dibawa ke sini. Sekarang kamu tadi pun saya sebelum naik, Bu, mengatakan Om Burhan Gini itu loh, mengatakan konsep gini. atau keadaan. Pemahaman kritik tentang Om tempat Burhan. ini kan tidak berbicara tentang gedung, mempertanggungjawabkan apa yang kamu tentang katakan tadi, rupa silakan. seperti apa gitu loh. Ya, Iya, Mr. Sila, Kan masalahnya Mr. Sila, begini, Bu Yuni. Masalahnya Om Burhan ini nggak Mr. ada nyebut-nyebut Sila, nama Rap. kamu. Kenapa kamu kok bisa Ya, Mr. ingin Sila, banget? Tadi Rap. Om Burhan mengatakan Bentar bahwa dulu, bentar neraka dulu. Mr. Sila, Rap. Ini Bu Yuni udah jelas menyebut nama Om Burhan. Biarkan mereka berdua untuk berdiskusi. Silakan. Menurut Ibu Yuni mendengarkan bahwa namanya Om Burhan yang menyebut sebagai konsep. Dan ini biar adil karena beberapa orang Kristen itu kan tidak bisa langsung mewakili iman kekristenan seluruhnya. Benar teman-teman yang di bawah, dan Bu Yuni pun tidak bisa disalahkan kalau Bu Yuni mendengar itu adalah pembicaraan. Makanya dengar dulu biarkan kamu diskusi, Yuni. Aku lagi membelamu nih, dengerin dulu. Nah, Bu Yuni pun tidak salah kalau mendengar Om Burhan yang menyebutkan itu sebagai konsep, boleh. Kita semua diam, silakan Om Burhan dan Bu Yuni untuk didiskusikan. Monggo. Oke, tadi dia mengatakan konsep atau keadaan. Makanya saya bertanya, di mana tertulis dalam Bible kalian bahwa neraka itu adalah konsep atau keadaan? Silakan. Ini topiknya aku rasa sih kita dialog bersama ya. Kok jadi si Yuni ada di tengah-tengah ini. ini? Lapar, host. Sama Burhan mah memang kayak gini, Bang. Lapar gue jadinya. Ya, kalau Iya, turun aja, akhirnya turun dia. Bab kan? ini dia Ya, baper. berarti diskusi sama Om Burhan, Bu Yuni bisa gemuk nih karena Jadi diskusinya gini, lapar terus. izin bicara. Saya Rap Kapak yang tidak seberapa ini ingin bicara begitu. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Juragan dan Om Burhan itu kedua-duanya benar. Saya akan coba mengharmoniskan kedua pandangan ini secara ortodoksi dan secara katolisitas dalam ruang lingkup Protestan. Jadi begini ya teman-teman, ke surga itu bisa menjadi konsep dalam konteks kalau itu konteksnya menuju kepada Allah. Yaitu apa? Ketika dia berbicara tentang kehadiran Allah, tentang kebahagiaan bersama dengan Allah. Nah, itu ada surga di situ. Jadi ketika Injil berbicara tentang kerajaan surga, ketika Basile atau Aurano itu berbicara tentang Allah yang memerintah. Ini konsep. Tapi nggak bisa dikatakan sebagai tempat karena Allah itu nggak perlu tempat. Kalau Allah perlu tempat itu membatasi. Tapi ketika ditujukan kepada orang-orang percaya, orang-orang yang menjadi milik Kristus, itu menjadi tempat. Kan waktu Yesus waktu Yesus akan berangkat naik, dia berkata seperti ini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya apa? Ini yang disediakan bagi orang-orang percaya. Jadi, untuk mengharmoniskan kedua pandangan ini, itu harus dilihat dalam konteksnya. Itu ditujukan kepada Allah Bapa, atau ditujukan kepada Kristus dan orang-orang percaya. Kalau ditujukan kepada Sang Mesias dan orang-orang percaya, itu adalah suatu tempat gitu. Terima kasih host dan berkati. Ya, saya setuju ya dengan Silakan Pak Silva. Oke, saya setuju dengan pernyataan Bro Rap
Kapak ya. Ya memang kita harus lihat konteksnya dulu. Di mana itu dianggap sebagai konsep atau suatu keadaan atau tempat gitu. Nah, contohnya seperti di dalam doa Bapa kami ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, ini kan artinya masa ya kita menghadirkan surga dalam bumi kan? Ini kan berbicara tentang keadaan, tetapi tempat itu juga bisa. Kita kasih contoh seperti gini ya. Kalau kita mengatakan tentang surga itu, kalau kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 1 itu kan kadang juga bisa diterjemahkan sebagai langit, juga bisa diterjemahkan sebagai surga ya, Hasyamayim ya, Beresit bara Elohim Hasyamayil wa'et haaretz ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, juga bisa diartikan sebagai surga dan dunia kan, seperti itu, atau surga dan bumi. Jadi kata Hasyamayim ini, sorry host, di sini hujan. Suara saya berisik nggak sih teman-teman? Suaranya nggak berisik, cuman emang isinya nggak ada. Canda. Silakan, Mister Sila. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, karena surga itu bisa juga berarti tempat ya. Kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua ya, ayat yang kedua sampai ketiga. Bisa ada yang bantu nggak bukain ayatnya, teman-teman? Nanti kalau nggak sekolah skriptura nanti nggak enak gitu. Betul. Ih, keren Pak Sila, luar biasa. Silakan, ada yang ingin membantu ya? Boleh. Pak Hos, aku mau izin turun dulu ya, soalnya mau ikut Natal di sini, Natal di komplek. Kok mau Nanti izin Om Burhan turun? nanti WA, Iya, enggak salam mau mandi. salam buat Charlie dan Minayang ya, yang Coba suka nanti memfitnah orang itu ya. Om Burhan WA dong, WA, aku penasaran. Ya, salam buat Charlie dan Minayang dan kawan-kawan. Oke. Ya, baik ya. Dari total 3 personal trio kuek-kuek, 3 personal dari trio macan, 2 tumbang ya. Selamat sore, salam Kanda Hos, Justin. izin tumbang Hos, mau Natalan Hos. Oke, Ya, baik. salam. Tadi Ya, Bu Yuni mana ya? Bu Host. Yuni udah dibikin baper sama Om Burhan. Om Burhan tuh begitu, speaker-speakerku dibikin baper semua, nggak boleh gitu. Om Burhan udah kasih mas kawin loh ke Bu Yuni. Pak Justin dalam bentuk kitab suci loh. Itu yang ngamuk-ngamuk di bawah Bang Justin itu. Van Justin, bukan Bro Justin ya. Katanya yang sepatu itu sepatuku katanya Om Boy. Ingat gitu. sepatunya Om Burhan ini ukurannya 45 46 ya. Kalau yang kemarin di ke capture itu ukuran 42, itu bukan Om Burhan berarti itu, Bang. Baik. Oke, silakan Pak Sila. Itu di bawah dikritik halus oleh Timothy Agustin. Katanya difokus jawabannya apa gitu Pak Sila. Jangan sampai gak paham sama Torah gitu. Jawabannya nanti ngawur gitu. Takut banget sama Bang Timothy ya sebagai pelestari Torah gitu. Luar biasa. Iya. Naik ke atas saja Bang Justin ya. Jadi biar kita suarakan menyala Yudea Kristenku. Silakan Pak Sila. By the way, welcome Bang Justin. Tema di layar. Nanti kalau mau ikutan diskusi boleh. Silakan Mr. Sila ya. Pak Bintang ada yang mau disampaikan boleh. Silakan. Kiu. Bang. Sorry terpotong nih capture-nya. Bro Jasin bisa minta tolong nggak Bro Jasin? Aku satu Agak kurang soalnya. fasilitas ya, canda. Iya, sorry. Silakan ya. Oke, seperti itu. Jadi kita sepakat dulu nih. Berarti di kekristenan itu surga itu tempat, konsep, atau dua-duanya nih? Om Burhan, Pak Justin. Kata surga itu digunakan untuk menjelaskan tempat, bahkan untuk menjelaskan diri Allah. Kan Hasyamayim, langit-langit yang di atas bumi ini. Atmosfer itu surga tingkat pertama.
Makanya ada anak muda yang mengaku berdosa kepada ayahnya dan kepada surga. Dia mengatakan, aku telah berdosa kepada ayah dan kepada surga. Kok surga bisa menjadi objek pengakuan dosa? Nah, karena kata surga itu pun menggambarkan hadirat Allah yang tentu adalah Allah itu sendiri. Gitu. Oh, ini keren nih, surga sebagai tempat. Berarti berarti orang tuh yang belum meninggal pun udah bisa ke surga ya, Pak Justin ya? Apa bro? Sorry. Berarti untuk manusia yang belum meninggal pun bisa ke surga ya? Iya, surga itu digunakan di Alkitab untuk menjelaskan tempat kehidupan kekal setelah Iya. kematian. Berarti Dan seterusnya manusia itu. yang masih hidup pun udah bisa ke surga dong? Kami saat ini secara rohani sudah menjadi warga kerajaan surga. Ih, mantap. Karena terakhir kali aku cek peluncuran satelit, segala macam, pesawat ulang-alik itu sampai atmosfer lapisan ketiga, di atas stratosfer. Tadi menurut penjelasan Pak Justin, atmosfer itu juga udah surga gitu loh. Berarti semua astronot, ya, kosmolog yang udah pulang balik, itu semuanya udah ke surga dong. Keren banget. Yang atmosfer ini adalah surga, tetapi sudah mengalami kerusakan dalam tata layan apa sih istilahnya? Tetap perayaan Ekaristi. Bukan. Ya lupa istilahnya. Apa? Sebentar saya cari tempat yang tenang dulu, ada anak-anakku. Ya udah cari dulu. Baik Pak Justin. Memang kalau ngobrol sama Superboy harus cari tempat yang tenang ya. Silakan, 4 tumbang, tinggal 3 orang, Om Burhan atau Mr. Sila, silakan. Berarti kalau surga itu tempat, menurut penjelasan Pak Justin di atmosfer, berarti Yuri Gagarin, ya, semua yang pernah ke atas, yang itu berarti udah ke memang- surga semua dong masih Ya, hidup. Gini host, Gimana? kita memang Bukan saya harus yang lihat bilang ya, konteksnya Pak dulu. Justin yang bilang gitu. Silakan. Iya, oke, siap. Ya kita lihat konteksnya dulu ya. Karena apa? Karena kan kenapa di situ ditulis Hashamayim? Ya Hashamayim itu kan berbicara tentang langit ya. Kalau dalam letter leg-nya itu Hashamayim itu langit ya. Tapi diterjemahkan bisa juga diterjemahkan sebagai surga. Artinya bahwa kenapa diartikan sebagai langit? Karena Allah itu bertahta di tempat yang maha tinggi. Langit ini kan berbicara tentang tempat yang tidak terbatas gitu. Ya, dan kita mengakui bahwa dan kita mempercayai bahwa Allah itu adalah ruah Elohim Ruach HaKodesh. Allah itu adalah roh. Roh itu sifatnya Etshov, tidak terbatas ruang dan waktu dan tidak bisa diserupakan. Ya, makanya kenapa kita ada istilah dalam dimensi roh. Gitu ya, dalam dimensi roh. Kalau kita berbicara tentang surga dan neraka, ini kan kita berbicara tentang dimensi roh. Jadi ada, tapi tidak terlihat. Gitu. Makanya kenapa Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes, tadi saya belum sempat nampilin tadi karena screenshotnya kurang pas ya. 14 ayat yang ke Yohanes 14 ayat 2 sampai ke 3 itu kan Tuhan Yesus mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku akan mengatakannya. Artinya ini juga bisa disebut sebagai tempat, yaitu tempat-tempat orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti itu. Jadi tempat atau tambatan terakhir seperti itu. Gitu. Jadi keadaan bisa disebut sebagai suatu keadaan, bisa di mana di situ ada damai sejahtera, atau bisa disebut sebagai tempat bahwa percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti itu kalau memaknai tentang surga. Nah, kalau kita berbicara tentang neraka, neraka itu memang tidak disiapkan, adanya neraka tidak disiapkan untuk manusia sebenarnya gitu loh. Itu neraka itu disiapkan untuk iblis atau setan atau Satan dan malaikat-malaikatnya. Tetapi Satan dan malaikat-malaikatnya tidak neraka, di mana gertak gigi ya, di mana tangis dan gertak gigi itu berada. Seperti itu. Jadi pada intinya neraka itu tidak diciptakan, tetapi karena ada pelanggaran, maka konsekuensi yang diambil adanya penghukuman. Karena Allah itu kasih, dia juga adil.
Oke. Seperti itu. Hon. Baik, kita tanggapi point to the point ya biar nggak melebar ya. Tadi kan Pak Sila sama seperti Bang Justin ya, Pak Justin Peter juga bilang bahwa ada di langit, atmosfer pertama di langit segala macam gitu. Kalau kita lihat dari sumber yang valid bahwa secara general langit itu kan definisinya adalah lapisan atmosfer yang mengelilingi seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah berarti semua misalnya kalau satelit Indonesia, Pak Sila tahu nggak satelit kita namanya apa? Nah, satelit Palapa. Iya, Palapa C1, C2, dan juga ada beberapa satelit lainnya. Berarti satelit-satelit semuanya itu sudah ada di surga dong. Apa gimana? Karena seperti yang saya tunjukkan, menurut internasional... Secara letterlek ya. Secara letterlek Ya, bentar, bahasa. ini. International Dictionary dari Merriam-Webster, ini adalah kamus yang menjadi rujukan dari semua kamus yang dipakai di nasional-nasional negara lain, termasuk KBBI. Nah, langit itu adalah atmosfer bagian atas atau hamparan ruang angkasa yang membentuk kubah atau lengkungan besar di atas bumi. Kalau secara sains, langit itu tidak ada. Langit adalah batas pandangan manusia. Jadi kita hanya ada awan, lalu atmosfer, ya udah, gak pernah ada langit. Kita melihat warna biru itu karena batas pandangan manusia atas spektrum cahaya. Tetapi itu aku nggak bawa ya, karena nanti kemana-mana. Secara general aja. Berarti pertanyaanku, sebelum meninggal juga udah banyak benda, banyak orang yang udah ke langit dong. Loh, gimana dong? Orang yang masih hidup juga para astronot segala macam udah ke langit. Loh. Silakan. Awal mula Iya, secara letterlek ya, sama halnya dengan kata ruah ya. Kalau kita berbicara tentang bahasa Ibrani, ya kalau hasam mayib itu bisa diartikan tentang tempat di mana Allah itu bertahta. Ini kan istilahnya seperti itu. Bisa juga berarti bahwa ini adalah langit gitu. Nah, dikatakan di mana Allah itu bertahta, ini berbicara tentang bukan tempat bertahtanya, tetapi dia bertempat di tempat yang maha tinggi. ya tadi kan udah dijelas, makanya gini, mungkin saya bikin lebih to the point ya. Kan tadi kan sudah dalam perspektif manusia, ya Allah mewahyukan dalam Alkitab bahwa langit-langit itu adalah yang di atas kita gitu loh. Di atas yang kita pijak ini, udara, atmosfer ini, langit-langit itu ya surga yang pertama. Kalau kita bicara tentang tempat kan. Yang kedua, galaksi dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga ini di luar galaksi, di luar ruang dan waktu. Inilah yang kita sebut di mana hadirat Allah itu ada, yang tentu itu adalah diri atau hakikat atau keberadaan Allah itu sendiri. Itu surga. Makanya kata surga mengalami penyempitan konteks karena surga itu diidentikan dengan tempat. Nah, ini yang ada di ruang dan waktu ini akan membuat pemahaman Alkitabnya itu menjadi terdistorsi. Nah, kondisi awal bumi diciptakan ini itu terhubung ya secara sempurna kepada surga yang ketiga. Tidak ada kerusakan dalam tanda kutip yang seperti sekarang ini. Seperti bumi ini seperti kecil sekali di tengah galaksi yang sangat luas ini. Nah, kita sudah kehilangan gambaran bumi yang mula-mula ketika diciptakan, di mana terhubung secara sempurna kepada diri Allah itu, hadirat Allah itu. Oke. Makanya nanti Justin, di bumi yang saya kasih sentuhan eskatologisnya sedikit. Di bumi yang silakan. baru dengan surga-surganya yang baru, langit-langit yang baru, itu akan dipulihkan karena sekarang ini konsekuensi dosa bumi jadi rusak. Keterhubungan kita dengan surga yang hadirat Allah itu sudah tidak ada. Nah, nanti akan dipulihkan, dikembalikan ke kondisi semua manusia akan dikembalikan di bumi yang baru ini dengan surga-surganya yang baru dan Yerusalem yang baru. Kalau kita baca kitab Wahyu, yang seperti ini Wanes nggak paham, botol mereka. Makasih. Oke. Ya, jadi Ya, sama ateis beberapa- saja Pak Justin diskusinya. Izin ya, Bentar, izin Mr. ya. Sila. Oke, Aku ada bantahan langsung terhadap penjelasan Pak Justin dan Pak Mr. Sila ya. Kalau Umuran mau ikutan boleh, 3 lawan 1. Jadi canda ya. Tadi kan Pak Justin bilang bahwa surga itu at the same times ada di atas kita ya, di langit, atau mungkin surga itu ada di luar galaksi, di luar waktu dan tempat. Betul ya? Tadi Pak Justin bilang Di kayak atas gitu. tanah, di atas tanah. Loh,
Kan tadi saya Baik. bilang yang di atas yang kita pijakin di atas bumi, udara itu atmosfer kan Baik. sampai ke Yang tanah ingin ini. saya bantah adalah koherensi mengenai surga yang ada di langit, surga yang ada di atas kita seperti Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di. Nah, itu kan ada penjelasannya ya dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, saya pengen coba kita lihat sebentar di Injil Lukas pasal 17 ayat 20. Ya, mungkin ada yang bisa tunjukkan ayatnya, silakan. Untuk teman-teman yang buka Alkitab silakan ya. Om Burhan bisa mungkin tolong bantu Injil Lukas pasal 17 ayat 20. Om Burhan bisa bacain tapi nggak bisa buka. Soalnya Oh, boleh. masih sambil di jalan. Silakan. Lukas 17 ayat Ya. 20 ya. Iya, karena ini Om sehafal Burhan aku aja bacain di ya. kepala. Semoga aku salah ya. Silakan. Pasal 17 ayat 20 sampai 21. Silakan. 17 ayat 20 sebentar. Sampai 21. Silakan. Semoga aku salah ya. Atas pernyataan kedatangan kerajaan Allah. Atas pernyataan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahirnya. Wah, ini Om Burhan banget jawabannya. Loh, Juga lanjut. orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab Loh. sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jedar. Gimana itu? Alkitab sendiri Ini kok- mengatakan tidak di sana, ini tidak di kenapa- sini gitu loh. Jedar. Kenapa hostnya mendukung Om Burhan ya? Oh, hostnya Tolong dong. ateis, berarti Om Burhannya yang mendukung ateis gitu. Kerajaan Allah. Ya, Silakan. semua itu kan tergantung konteksnya ya. Gini, ada beberapa kata yang bisa memiliki Loh, kok satu tergantung kata. konteksnya lagi? Enggak, Ini iya, ayat kitab betul. suci loh. Iya, tahu saya. Jadi gini, kalau kita lihat ya, satu kata itu bisa berbagai makna. Ya, tadi yang saya kasih contoh ya, Hasamayim itu bisa berarti langit ataupun surga di mana Allah itu bertahta, seperti itu. Saya kasih contoh hal yang lain ya, tentang makna ruah. Ya, ruah atau roh. Pak, ya. sorry, bukannya motong dengan hormat, tapi kita sola scriptura aja, Pak. Ayatku dibantah dengan dalil lain aja, Lukas, sumber saya primer aja. bantah. Lukas Iya, 17 silakan. ayat 21, kerajaan Allah itu adalah diri Yesus itu sendiri. Nah, bagaimana penjelasannya? Ya disinilah kita mau debatnya kan. Jadi kerajaan Allah ada di antara kamu. Yesus sedang mengatakan bahwa dia membawa kerajaan Allah itu, dan dia adalah kerajaan Allah itu. Bersifat rohani, tidak hanya bersifat jasmani. Berarti Yesus ada di atas langit sekarang. Yo iya, sebagai imam besar, kerajaannya bersifat rohani. Wih, keren. Aku tidak membantah ini, aku Kerajaan sepakat. secara jasmani fisik tuh nanti ketika penghakiman dikerjakan, ya orang-orang Wanes, orang-orang RT6 termasuk ateis dimasukkan ke neraka, barulah jangan ketawa. Barulah di situ segala sesuatu dipulihkan bumi ini. Ya kecuali Superboy akan bersebelahan rumahnya dengan Justin di bumi yang baru. Amin gitu. Oke, kalau begitu kita sepakat ya. Kalau seandainya memang Tuhan Yesus ada di langit dan surga ada di langit, berarti orang-orang seperti Edgar Mitchell, James Lovell, Pavel Popovich ke surga dan sudah bertemu Tuhan Yesus. Keren banget. Dan mereka itu Tidak lebih bisa dahulu seperti bertemu. itu, host. Bentar, Nggak Mr. bisa Sila. seperti itu, Karena host. mereka adalah ateis dan mereka adalah astronot. Mereka udah ke langit. Keren banget astronot-astronot ini ya. Bahkan di saat kalian masih menjadi apologet, debator dan polemikus di TikTok, mereka yang ateis udah ketemu surga. Luar Kalau biasa. seperti itu, kalau seperti itu maka Elon Musk adalah pengusaha surga. Itu lebih konyol lagi. Jadi nggak ada Ya, jam aku sih terserah aja. Menurut penjelasan kalian berdua, surga ada di langit dan para ini astronot udah artinya ke langit. diskusi Kristen dengan ateis nih sekarang. Kok baru tahu sih Mr. Sila, telat banget deh. Tuh, saya rasa host nggak ikut. Ternyata ikut. Oke. Aku ateis, aku boleh ikut dong. Kenapa tadi udah 4 orang pembicara Kristen yang tumbang loh di tangan Superboy? Silakan. Aku baru sadar nih sekarang. Aku ateis dan penghuni neraka VIP. Silakan. sampaikan saat ini atmosfer mengalami kerusakan, galaksi ruang angkasa mengalami kerusakan. Jadi saat ini orang ateis sedang menjangkau surga yang rusak bersama Hah? Wanes. Surga yang rusak? Punya Iya Tuhan kok dong. bisa rusak sih? Karena dosa. Aku yakin Om Burhan Karena gak setuju ini. Aku yakin semua Kristen di ini blunder ini. Masa bukan surga kita- Tuhan bisa rusak? Salah.
Surga di mana hadirat Allah itu ada dan diri Allah itu tidak pernah rusak. Itu dibuktikan. Itu bisa dibuktikan. Iya kan, makanya aku bilang surga itu, kata surga digunakan untuk menjelaskan tempat pertama. Kata surga digunakan juga untuk menjelaskan kondisi. Kata surga juga digunakan untuk menjelaskan di Oke. KO ya, silakan. Oh enggak dong, aku malah mau nanya, berarti surga itu pernah wafat 3 hari dan bangkit dong? Surga itu pernah meninggal, ya kan? Yang dimatikan selama 3 hari itu justru mewakili manusia lama kita yang rusak. Iya, tahu. dibangkitkan Kalau oleh surga itu roh. adalah Jesus himself, berarti surga pernah meninggal 3 hari lalu bangkit Pada dong. hakikatnya Yesus tidak pernah mati, justru Loh. kematian dikalahkan, dia bangkit. Iya, betul. Yang namanya orang mati secara letterlah itu tidak bangkit-bangkit. Misalnya tadi Yuri Gagarin, ya pujaanmu itu. Baik, berarti si surga ini baru ada setelah perjanjian baru dong. Perjanjian lama belum ada ya. Oke, salah lagi. Keselamatan itu katanya bicara itu dalam bentuk memulihkan, Yesus. mengembalikan ke kondisi yang semula. Kalah lagi kan? Loh, Ya kan ayatnya bisa mana? dilawan Alkitab. Dalilnya mana? Loh, dari tadi Anda juga nggak ada dalil, ya bener nggak? Ada Mr. dong. Sila, nggak ada. Hanya Pak Justinnya masuk telat. Yang aku tangkap tadi udah setuju tuh bahwa berdasarkan yang tadi aku tunjukkan ada di sini di dalam tubuh Yesus Kristus berada di tengah manusia, sepakat. Makanya aku nanya nih, kalau Pak Justin bilang dalam bentuk tubuh Yesus Kristus dalam dui naturnya sebagai manusia serupa dengan kita kecuali dalam hal dosa. Nah, itu berarti surga juga pernah 3 hari dong meninggal terus 3 lalu bangkit gitu. Cuman menanyakan karena kan Pak Justin yang bilang manifestnya dalam tubuh Yesus Kristus. Makanya itu tadi saya bilang bahwa pemahaman tentang surga itu kan juga harus sesuai dengan konteks atau diterjemahkan sebagai langit gitu loh. Itu harus sesuai konteksnya, nggak bisa karena Pak, suaranya satu agak kata, kurang jelas, Pak. Cek, jelas nggak suara saya? Halo. Iya, oke, Halo. boleh lah, silakan. Ya soalnya di sini hujan berisik soalnya. Ya jadi gini, sama halnya gini loh, banyak kata dengan kata yang sama tetapi masuk dalam kalimat itu maknanya bisa berbeda. Gitu. Saya kasih contoh, boleh ya host ya? Saya kasih contoh ya. Saya kasih Boleh, contoh tapi yang janji simpel, jangan bahasa dibela sama Indonesia. Pak Justin lagi ya. Silakan. Ya, saya kasih contoh dalam bahasa Indonesia lah simpelnya. Kata gila ya. Kata gila itu kalau secara letterlek, gila itu adalah orang yang kurang waras dalam arti sakit jiwa ya, gitu. Tetapi kata gila itu kalau masuk dalam kalimat bisa berarti luar biasa. Saya kasih contoh, Lionel Messi sungguh gila. Dia memasukkan 10 gol dalam satu pertandingan. Arti gila ini bukan kurang waras atau sakit jiwa, tetapi luar biasa atau hebat. Ya, lalu Bro Justin itu orang yang gila bola. Ya, artinya gila bola di sini bukan sakit waras atau hebat sekali, tetapi menggemari sepak bola, gitu. Nah, sama halnya dengan Hasamayim itu tadi atau surga. Di mana saat konteksnya bahwa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya itu mengundang hadirat Tuhan atau Shekinah Elohim. Nah, kalau Shekinah Elohim itu di mana dia turun di antara kita, maka surga itu turun. Artinya hadirat atau kerajaan Allah itu turun. Seperti itu. Itu berbicara tentang suatu keadaan, bukan tempat. Tetapi kalau itu bisa diartikan sebagai tempat, itu adalah tempat di mana orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah dimensi roh. Makanya kenapa tadi saya bilang bahwa makna kata samayim itu, hasamayim itu berbicara tentang sesuatu yang maha tinggi, sesuatu yang tinggi, sesuatu yang tidak terbatas. Makanya diterjemahkan sebagai langit. Karena langit kalau dalam pola pandang dalam penulisan itu kan dulu kan nggak ada astronot, nggak ada satelit, kan gitu. Artinya bahwa tempat yang tidak terjangkau di atas langit itu adalah tempat yang maha tinggi, di mana menempatkan Allah di tempat yang maha tinggi.
seperti itu. Jadi host nggak bisa lalu memakai kata itu menyetarakan dengan berarti kalau satelit berarti satelit itu ada di surga dalam perspektif kekristenan seperti ini. Nggak seperti itu, host. Aku nggak bilang dalam perspektif kekristenan, aku bertanya loh tadi. Itu bukan pernyataan, itu pertanyaan. Kalau bisa dijawab syukur-syukur. Kan dari tadi nggak bisa dijawab dengan clear. Gitu, jangan framing loh. Oke, teman-teman, nanti kita akan lanjutkan. Mau tambahin baik, silakan. Kedatangan salah satu saudara kandung aku ya. Selamat sore, Brother Free Thinker. Welcome. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Iya, bingung juga ya aku Boy ya. Maksudnya tolak ukurnya itu apa untuk mempercayai surga neraka itu ada apa enggak gitu. Kalau saya mungkin gini ya, karena surga itu kan ada satu, neraka ada satu. Itu terlalu susah. Tadi kalau misalkan juga dikait-kaitkan dengan Tuhan, Tuhan ada satu. Nggak usah yang cuman satu lah, yang banyak aja lah. Misalkan hantu kah, jin kah, setan kah, itu dulu dibuktikan bisa nggak? Nggak usah yang cuman satu, yang banyak ini loh yang ada di sekitar kita ada. Kalau ada bisa dibuktikan satu, ya mungkin saya bisa percaya ada surga neraka gitu. Hantu aja lah atau santet kah gitu. Jadi jangan yang satu-satu itu kan susah, itu yang banyak dulu aja loh yang ada di sekitar kita katanya selalu ada ini bisa nggak dibuktikan satu. Baru nanti naik tangga lagi, oh ke malaikat, nanti tangga lagi, oh ke surga, surga ada, naik tangga lagi terakhir Tuhan gitu. Gitu Boy. Long time no see ya, Sobat Boy. Oh iya, betul. Karena kan masing-masing dengan misinya tersendiri ya. Canda. Nggak ada spender di tempatku. Oh begitu, baik. Seperti itu ya. Silakan teman-temanku, teman-teman Kristen, speaker Kristen yang terhormat, silakan. Nanti ada teman-teman Muslim, boleh, silakan ya. Sudah ada kehadiran temanku, aku nggak bisa melabelinya sebagai ateis. Panggil saja namanya sebagai di wallpaper ya, free thinker, pemikir bebas seperti itu. Ada yang ingin mengatasi yang satu ini, benar ya? Aku nggak salah ya, betul ya? Panggil aja free thinker ya, label sesuai dengan nama yang betul ya. Betul. Silakan Om Burhan, Pak Justin Peter atau Om Sila, silakan. Saya dulu ya, karena tadi saya nyimak kan. Tapi saya kan kubu yang mengatakan surga itu keadaan atau konsep, bukan tempat. Gitu ya. Saya kurang setuju kalau dibilang tempat. Nah, mengenai pertanyaannya Pak Free Thinker, ya memang sampai karena kami beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kami. Di zaman Yesus pun banyak orang yang nggak percaya ada surga dan neraka. Contohnya orang-orang yang disebut dengan orang Saduki. Orang Saduki itu bahkan tidak percaya ada kebangkitan setelah kematian. Makanya mereka selalu bertanya seputar kebangkitan. Nah, tapi bagaimana orang Kristen bisa percaya tentang itu? Ya karena adanya Yesus, dan Yesus ini tokoh historis, tokoh yang bisa diverifikasi gitu. Tokoh yang bukti-bukti arkeolognya ada, sejarahnya juga masih dicatat. Ya kita berpegang teguh pada tokoh realistis ini. Ibrani 5 ayat 9. Gitu kan? Kristus, Yesus itu menjadi pokok keselamatan bagi semua orang percaya kepada Dia. Jadi landasannya percaya surga atau neraka ya dari Yesus, karena Yesus berkata, Dia datang dan turun dari surga. Dan Dia pergi ke surga lagi. Dia yang sudah pernah naik turun ke surga, bukan orang yang mimpi naik turun surga dan nggak ada buktinya gitu. Nah, dari situ udah cukup, bagi kami itu udah cukup ya. Dan mengenai konsep surga tadi, ada kutipan di dalam kekristenan timur yang sering diambil oleh teman-teman agama lain. Saya nggak mau nyebut nama agamanya ya. Salah satunya adalah saya baca bahasa Ibraninya aja ya, nggak usah bahasa Indonesianya ya. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Artinya adalah dari Tuhan kembali ke Tuhan. Kenapa konsep surga itu adalah saat kita bisa menyatu dengan Kristus dalam kekudusannya? Karena kita kelak itu akan kembali kepada Tuhan kita lagi, dan saat kita tidak bisa menyatu dengan Tuhan, itulah yang namanya neraka. Di dalam Alkitab, saya kembali lagi ke Alkitab ya. Di kitab Ulangan, Tuhan mengatakan aku adalah api yang menghanguskan. Di Ibrani, Tuhan juga mengatakan aku adalah api yang menghanguskan. Dan 1 Korintus 3 ayat 13 tadi,
yang kita baca, yang dibaca Bu Yuni yang udah turun tadi karena baper, di situ juga dikatakan hari Tuhan akan nampak bagaimana ia akan datang seperti api, dan orang yang layak, pekerjaan yang layak, dia akan diselamatkan oleh api itu. Tapi kalau yang tidak layak, ya dia nasibnya sama seperti rumput kering, jerami, atau kayu. Ya pasti gosong, jadi abu. Itulah neraka. Gitu. Silakan. Menjawab nggak sih? Aku kalau sebagai teman-teman muslim yang dibawa, aku nggak terima banget ya penjelasannya ke ateis kok nyenggol ke istilah-istilah dalam dogma muslim gitu loh. Untuk teman-teman muslim yang dibawa, kalau mau naik monggo silakan ya, karena kalian tidak sendiri with ateis. Mari kita serang 3 orang ini. Silakan argumen jujur, apakah menjawab penjelasan Om Burhan terhadap pertanyaan kamu yang menurut aku simple banget ya? Silakan, tapi di data aku ini dijawab selama lebih dari 2 menit. Apakah menjawab? Silakan argumen jujur. Iya, kalau dikatakan menjawab untuk saya baik secara kualitatif maupun kuantitatif nggak terjawab tadi. Cuman ada satu kata yang sebenarnya udah terjawab lah ya, udah clear, artinya ini udah selesai gitu Boy. Apa? Iman gitu. Kalau udah iman ya nggak bisa Boy. Ada kemarin ya anak saya nggak tahu dia bercanda apa enggak, dia bilang enggak, yang bener itu Valhalla loh. Dia itu surganya itu nggak dingin, surganya anget karena memang di Nordik sana itu dingin gitu. Justru neraka itu ditaruh di puncak atas dekat gunung yang dingin banget gitu. Jadi, oh ya juga ya. Mungkin sepertinya lebih make sense itu kalau untuk Eropa ya, surga neraka yang tepat itu ya Valhalla gitu. Tempatnya Berarti untuk orang-orang di padang pasir, surganya yang penuh dengan yang hijau-hijau, mata air, gitu ya. Maybe yes, maybe no ya. Saya nggak Berdasarkan, berarti agak-agak sedikit ambiguitas juga surga nerakanya orang-orang beragama ini. Ya artinya gini lah. Artinya saya rasa kalau silakan. udah dari teman-teman yang beragama menyampaikan ini karena iman, ya itu udah selesai sih Boy. Saya rasa nggak ada masalah ya. Bedanya kan faith selesai and sih. belief. Saya harus dengan belief gitu. Saya nggak bisa mempercayai sesuatu hanya dengan faith. Bukan masalah iman ya. Ini kok jadi Anda menyimpulkan sesuatu yang tidak kami jelaskan. Kan tadi Om Burhan kan menjelaskan Yesus Kristus itu valid ya, kehadirannya disaksikan sejarah, termasuk kenaikannya ke surga juga tercatat sejarah. Jelas dia tidak ditemukan di bulan saat ini. Naik kemana? Nah oke ya. Terus kemudian ketika Yesus disalibkan, terjadi mujizat bangkitnya orang-orang kudus dan masuk ke Yerusalem. Mereka menyaksikan bahwa Yesus masuk ke dalam dunia roh, memberitakan Injil kemenangannya terhadap dosa kepada orang-orang yang terpenjara. Dan itu semua tercatat di dalam Alkitab. Nah ya, jadi kalau justru tadi ya, kalau Anda menanyakan hal seperti ini kemudian membandingkan dengan konsep Valhalla atau apa itu yang Anda sebutkan, Anda bilang mengatakan lebih masuk akal loh. Anda ini kan orang, mungkin ya Anda kan orang yang tidak percaya surga, tapi mengatakan itu lebih masuk akal. Sedangkan itu adalah mitologi. Dan itu anak-anak lagi yang cerita. Baik Pak ya. Itu anak-anak. Jadi gini Pak. Kalau kami beriman, kalau Anda beranak-anak berarti, silakan. Baik. Jadi memang moral manusia, standar ilmu pengetahuan ini kan terikat dengan tempat dan waktu. Dulu Pak, zamannya Prasokrates, Anda terikat dengan status anak-anak Pak. Tadi anak Anda itu cerita Valhalla, Anda percaya? Nah, makanya sebentar. Nah, kalau itu Anda yang pertama itu bikin satu. ruang anak-anak, Anda masuk. Nah, kan gitu jadinya. Boleh lanjut? Kalau Saya? kita bicara soal Valhalla ini itu ruang dewasa kok Anda percaya anak-anak? enggak, kalau Valhalla ya, kalau kita Repot. bicara Valhalla artinya Anda harus komitmen ya, harus komitmen mempercayai ini dewa-dewanya orang Viking, karena Viking itu kan makanya. surganya Valhalla, bro. Iya, dan Anda harus menghadirkan anak Anda di sini. Oke ya, makanya saya Karena kan Anda kasih preambul percaya lagi ya. bahwa surga itu Ya Valhalla. kasih kesempatan dulu Ya, ya, Pak lanjut. Sila. Saya Kenapa kasih untuk preambul lagi. menangani Lebih satu baik free thinker ini harus membutuhkan bawa 2 sumber orang yang primernya. marah-marah sih? Coba Enggak, bawa kasih sumber primernya anak Anda ke sini daripada Anda kan percaya anak Anda. Kami lebih percaya anak Anda gimana? Ini ya baru saya udah. sampaikan Valhalla loh Boy, belum surganya umat Islam yang lebih Heeh. menyenangkan loh ya. Silakan Ini argumen baru jujur. Valhalla loh. Iya, Loh, jadi kok gini, lupa saya kasih surga? preambul lagi. Moral dan ilmu pengetahuan itu terikat dengan ruang dan waktu. Dulu Pak, kalau Anda mengatakan saya ini seperti anak-anak, dulu Euripides, Aeschylus itu dilempar batu gara-gara mengatakan nggak percaya dengan dewa-dewa Olimpikan itu.
Sekarang orang yang percaya dengan dewa olimpikan itu diketawain, Pak. Artinya apa? Ya sama juga Kristen dalam kekristenan, misalkan Anda tadi mengatakan Yesus hidup lagi. Yang saya pahami ya, mohon maaf, saya nggak bisa mengeluarkan data, tapi yang saya pelajari Oh, kalau memang nggak ada konsep data, nggak usah, Pak. konsep Kami ada data. doketisme, ya konsep Sebentar, Pak. Kami ada doketisme. data ketokohan Yesus disaksikan sejarah. Anda Saya ada tidak data percaya, nggak Pak. menyangkal itu? Loh, saya percaya Yesus dihukum oleh Pontius Pilatus. Saya percaya Bukan masalah kurang lebih dihukum, tahun ketokohan 30-30. Yesus, Nah, kelahirannya, oke. kematian, kehidupannya, kematian, kebangkitannya, kenaikan ke surga dicatat. Oke, Oke, gitu ya ya. aku izin join lagi. Anda tadi bilang Pontius Pilatus. Anda yakin nggak kalau Yesus mati? Tetap kita Yakin fokusnya dong. ke pertanyaan. Yakin ya? Yakin dong, Bangkit, yakin. Ya kan ada bangkit, Tacitus, ada Eusebius. Nah, kalau bangkitnya Yosef, ini, bangkit kalau percaya nggak? bangkitnya, kalau bangkitnya ini Pak, ya saya jelaskan. Yang saya pahami secara historis, itu setelah orang-orang Yerusalem melakukan pemberontakan tahun 67 sampai 73 yang gagal, mereka terusir. Akhirnya besar di Yunani, muncullah konsep doketisme sama Aduh, doketisme kelahiran itu satu-satunya yang nulis cuma bapak gereja yang namanya Epifanius dari Salamis. Tapi kalau Anda nggak percaya, kalau gitu para rasul kami itu meninggalnya, kenapa mereka mau martir demi sebuah kebohongan? Gitu Pak, kan? nggak hanya itu Pak, sampai sekarang juga banyak orang yang mati karena kebohongan Pak. Iya, Untuk jadi karena martir itu nggak butuh karena kebenaran, keimanan hanya gini. butuh keyakinan. Oke, saya ikutin aja perkataan bapak. Bapak kan free thinker. Yes. Sumbangsi bapak untuk dunia ada nggak? Oh, kalau Anda lihat dari pemenang Nobel, free thinker dan ateis itu mendapatkan 10. Paling banyak? Paling Paling banyak? banyak Kristen. Karena Oke. apa? Itu dihitung dari tahun 1900 sampai 2600 Nobel yang dibagi, Kristen Ya itu iya. mendapatkan 67 Ya sekian udah atau itu sudah salah ya 247. udah. Ya itu Kedua udah yang kalah ya. Nah, ketiga. bapak setuju nggak? Ada manusia yang pertama kali pergi ke bulan? Saya Percaya percaya. Kenapa nggak percaya? Siapa namanya? Iya, saya rasa Ada yang dua orang. terkenal itu ada Neil Armstrong ya. Sama? Bertiga. Sama? Saya lupa namanya. Yuri Gagarin. Satunya atau Edwin apa. Aldrin. Buzz Ya. Aldrin namanya. Oke, Anda tahu Buzz Aldrin itu pekerjaannya apa? Selain Nggak astronot, tahu, Pak. Nggak tahu. Pak. pendeta, Pak. Iya, Pendeta. terus? Yang dilakukan oleh Edwin Aldrin atau Buzz Aldrin saat dia sampai ke bulan, Bapak tahu apa? Ini pernyataan dari NASA yang selama berpuluh-puluh tahun tidak disampaikan karena ini masalah safety. Bapak tahu apa yang dilakukan waktu nyampe ke bulan? Iya, silakan sampaikan aja. Dia melakukan ekaristi. Jadi pekerjaan manusia saat nyampe di bulan itu adalah ekaristi, makan roti dan anggur. Nah, kalau free thinker ada manfaatnya, kenapa bukan orang free thinker yang pergi ke bulan? Kenapa yang menginjakan kaki adalah seorang pendeta yang Ada juga astronot? baiknya Boy, dihadirkan mungkin- data nggak sih yang mungkin mengenai dibukakan ekaristi juga, Boy. tadi? Enggak, saya rasa Katanya teman-teman Sam Carroll bisa itu, Boy. buktikan data ini sangat gampang kok. Boy, Ya silakan. tapi Cari tunjukkan, Buzz takutnya Aldrin. klaim lo itu. Oh, saya bisa host. Ya kita Kapasitas kasih saya waktu untuk buat data-data nyari itu ya. saya sangat senang ya. Dan Oh, teman-teman baik, di bawah silakan pasti kita akan kasih mencari. waktu. Baik, kita kasih waktu ya. Sejauh ini Saya belum masih di membantah mobil, mungkin argumen. teman-teman yang lain masih bisa nunjukin. Saya pasti akan nunjukkan. Saya bukan Iya, tipe oke, orang baik. yang pakai data kosong. Tapi Superboy bisa Menyala nyari itu Burhan. saat ini, Boy. Sin Carroll Bisa itu ya, dong. Nah, seorang kosmolog gini, sama gini. astrofisikawan. Poinnya, itu dia mengatakan poinnya gini, hal poinnya gini. hampir seluruh Poinnya gini. Poinnya apa yang Artinya- disampaikan Om Burhan tadi belum ada datanya ya. Jadi kita tunggu Iya, seperti iya, itu. belum ada datanya, tapi teman-teman yang ada sampai 100 nggak yang nonton di sini? 200 lebih 200 dong. orang, silakan cek di bawah ya. Kalau saya salah menginformasikan data, saya siap terima konsekuensinya. Tapi kalau itu benar, yang jadi pertanyaan, kenapa yang pergi ke bulan pertama kali itu justru pendeta, bukan free Ya thinker? belum bisa dibahas pertanyaan itu karena kita belum tahu itu benar atau tidak. Slow seperti itu. Iya Kalau dong. saya bilang kalau benar, kalau seandainya itu benar, saya bilang yang pergi pertama itu yang ditakdirkan oleh Tuhan adalah seorang pendeta dan dia melakukan ekaristi di bulan. Bukannya Tentu. dia jadi Akan seorang kita- free thinker. Akan kita diskusikan itu Om Burhan, tentu. Setelah datanya ada. Iya, Sekarang karena- belum ya. Karena sangat amat disayangkan free thinker yang ada di sekitar kita, ya cuma bisa menggunakan foto profil free thinker berlogat Jawa agak santun,
tapi manfaatnya nggak ada. Oh iya, memang saya nggak ada manfaatnya bagi Anda. Saya nggak tapi bilang Anda Anda, saya nggak bilang Anda loh, saya nggak bilang saya, Anda. gitu. Anda merasa ya? Oh Sorry, iya, sorry. karena di sini Silakan, enggak, silakan saya- dilanjut. Saya merasa bagian dari itu ya gitu. Tapi gini boy, itu bisa ya bagi alam semesta saat ini kan yang paling berkompeten dalam hal itu adalah para astrofisikawan dan kosmolog. Anda bisa lihat, bisa juga buka saat ini ya. Tim Carroll itu pernah menyatakan, dikutip dalam banyak web-web yang cukup kredibel ya. Dia mengatakan almost all kosmolog are atheist. Silakan bisa dibuka itu. Kenapa orang-orang yang justru melihat alam semesta, yang meneliti alam semesta ini kok kebanyakan justru malah ateis? Gitu. Kalau harusnya, kalau tadi misalkan ikut Bapak itu, ya mereka akan menjadi beriman semua gitu, dengan kekristenannya. Itu bisa dicek langsung saat ini, karena saya beberapa kali juga menampilkan data tersebut. Tuh. Jadi pernyataan pertama ya, Free Thinker tadi bilang nggak usah yang terlalu sulit-sulit lah. Contohnya tentang hantu, tentang ilmu santet. Tadi kan sempat tanya gitu ya. Yes. Sekarang istilah eksorsisme itu gimana, bro? Kenyataannya itu pun juga banyak, bro. Dan Bisa itu dielaborasi, juga banyak yang dilihat. Itu artinya kalau ada eksorsisme ya atau kerasukan, ya bahkan bisa sampai satu sekolahan ada yang kerasukan. Menurut Anda hal apa itu yang menyebabkan? Oke, kalau gitu saya ngambil salah satu pendapatnya Carl Sagan aja. Kebenaran itu bukan diukur dari banyaknya orang percaya, bukan dari pengalaman atau kesaksian beberapa orang, tapi dari bukti yang bisa diuji kebenarannya secara objektif, Pak. Hal itu sebenarnya udah banyak diulas, bisa dijelaskan secara ilmiah, baik dalam konsep psikologi maupun neuroscience. Bisa itu Pak, sekarang dibuktikan aja gitu. Saya pernah membuat konten anak saya yang bisa menunjukkan hantu pada dia dapat hadiah mobil. Silakan dibawa. Beberapa orang japri saya, tapi ayo datang ke sini. Enggak, datang ke sini saya biayain gitu. Silakan DM saya kalau bisa memang menunjukkan ya makhluk supranatural yang dulu pernah dilakukan oleh Amerika Serikat dengan programnya Stargate, menghabiskan berapa juta dolar. Nggak ada nothing. Gini, kita fokus tadi pertanyaan saya itu saya tidak berbicara tentang penampakan, tapi saya berbicara tentang eksorsisme atau kerasukan. Menurut Anda, kerasukan Ya, itu disebabkan oleh ya, sesuatu hal yang berbeda atau natural atau seperti apa? Kalau menurut Anda? Iya, itu fenomena psikologi dan bisa dijelaskan secara neuroscience. Itu istilahnya trance, Pak. Gimana bisa psikologi itu bisa merambat satu sekolahan, Pak? Bisa, itu namanya apa ya? Saya lupa. Boy, bisa inget nggak, Boy? Apa namanya itu ya? Apa bro? Apa? Yang kesurupan masal itu loh, itu bisa dijelaskan itu trance, tapi dia Kesurupan masal itu apa sih? Ada gimana istilahnya itu? itu. Ya, gimana kalau itu psikologis? Bagaimana psikologis bisa secara bersamaan lalu menyalur kemana-mana? Bisa Bapak, itu bisa dijelaskan dengan neuroscience, diantaranya histeria, namanya histeria, ya histeria publik atau apa saya lupa. Jadi seseorang saat dia memang memiliki keterbelakangan, tapi nggak mungkin semuanya, itu orangnya jadi gini. Itu ada bukti otentik nggak kalau itu memang hal itu yang menyebabkan? Lah karena dengan penelitian Ada Dijelasin nggak? ada ini loh malah Pak Mr. Sila ada sub ilmunya loh dalam neuroscience, namanya itu MPI atau Mass Psychogenic Illness, itu 2 SKS Pak, dipelajari dan terstruktur. Itu bukan Seperti histeria itu. itu. Bukan. Gitu ada. Tapi aku mau nunjukin sesuatu dulu ya teman-teman, mungkin ini menarik sebagai bahan diskusi bahwa Gini ya, dari kalau kita bicara soal histeria gini, sebentar host. silakan, Saya silakan. penasaran gini ya. Contohnya gini, seorang yang histeria massal itu bisa. Contohnya gini, saat mereka mendengarkan suatu khotbah atau mendengarkan suatu orasi yang menggebu-gebu atau mendengarkan lagu yang bisa bisa menggugah hati mereka, akhirnya secara psikologis mereka tergerak. Itu saya paham gitu. Maksud Tetapi Bapak tidak KKR. ada hal-hal seperti Maksud Bapak ini. KKR. Loh. Enggak. Saya enggak tidak ya, sorry. tidak bicara soal KKR. Oke, sorry, Jangan lanjut, framing dulu. sorry, Kak. Karena saat orang ini ya, contohnya gini, mempengaruhi seseorang dengan orasi itu pun juga bisa secara psikologis. Seperti itu. Nah, sekarang tidak ada hal apapun, tidak ada pengaruh dari apapun
tiba-tiba terjadi kerasukan massal gitu. Nah, yang saya tanyakan, kalau memang tidak ada hal supranatural yang menyebabkan itu, lalu apa? Itu saja sih untuk Vintaker. Oke, baik. Terima Iya, kasih jadi ya, Pak Sila. Silakan, iya, Brother jadi Ajay. sebenarnya itu semuanya bisa dijelaskan. Tadi udah saya sampaikan. Tentunya kan trans itu orang itu pasti memiliki latar belakang ya. Pasti punya motif dia itu. Jadi diantaranya misalkan seseorang ini dalam pekerjaannya Bagaimana tuntutannya bisa motif ini nggak match pertanyaan saya. orang Bagaimana trans. bisa satu sekolahan bisa mempunyai motif yang sama? Ayo kita Pak, kejang-kejang bersama-sama yuk. oke, Masa kayak gitu sih? oke, baik ya. Mana Kan satu nggak masuk sekolahan yang akal. semuanya Tiba-tiba semuanya teriak-teriak trans mana gitu. Pak? Mana Pak semuanya yang trans semuanya dalam satu sekolahan? Di mana kasusnya? Semuanya loh ya. Nggak beberapa orang loh ya. Anggap saja satu kelas lah ya, satu kelas. Nggak ada Pak, nggak Satu ada, kelas silakan maksudnya satu gini kelas loh. semuanya nggak Gini ada Pak. gini. Dalam Nggak satu ada. kelompok ini kan lebih dari 10 orang seperti itu. Iya, tapi nggak semua Pak. Orang-orang Loh, itu memang karena secara tapi psikologis apakah bisa diteliti lalu seperti Anda mengatakan bahwa mereka bersepakat untuk pura-pura kerasukan gitu? Enggak, dia terbawa. Namanya tren seperti ini ya. Saya kasih contoh sebentar ya. Mudah-mudahan nggak dipotong. Ada, saya ini seneng banget musik metal nih ya. Saya ini orangnya pendiam. Ini kan musik tadi, Tiba-tiba, makanya saya tadi nah, bilang, sorry, saya sorry sampaikan saya potong. konsepnya, Tadi kan saya konsepnya bilang trans. Anda yang mempengaruhi, jika ada sesuatu hal yang mempengaruhi, contohnya musik, orasi, atau khotbah, itu saya nggak masalah gitu. Bisa Iya, saja secara makanya psikologi trans mereka itu juga terpengaruh. seperti itu Tetapi Pak. kalau itu tidak ada sesuatu hal apapun, bagaimana bisa kerasukan gitu loh? Nggak mungkin nggak ada sesuatu Kalau yang hal, jawaban Pak. Anda itu kan sudah masuk, contohnya saya suka musik metal. Nah, ini kan sudah masuk dalam kategori yang tadi saya sebutkan. Bahwa Nah, kalau itu dipengaruhi oleh musik, oleh orasi, oleh khotbah, termasuk itu oleh saya orang yang nggak. wurr gitu kan, berarti kan artinya kan Loh, nah sama. iya makanya. Apa Makanya itu. bedanya? Jadi Lah, jadi iya, yang saya apa sebutkan bedanya tidak satunya dipengaruhi apapun, tiba-tiba dia sudah. Pak, kalau nggak dipengaruhi apapun, berarti di situ nggak ada orang kesurupan, Pak. Ini saya terbawa karena mereka, wah, dia takut apa dan lain-lain, akhirnya membawa dia takut, teriak-teriak dan lain-lain, histeris gitu. Itu bisa, konsepnya secara psikologis bisa, dan itu bisa diuraikan secara neuroscience. Prinsip kerjanya sama. Jadi dia trans itu kan terbawa kan. Sama tadi seperti musik rock. Saya awalnya diam-diam aja lihat orang nari, saya jadi ikut nari, menjadi persona yang benar-benar berbeda. Kenapa? Lingkungannya ini mendorong dia gitu. Sehingga dia terbawa dengan suasana. Itu tentunya nggak semua orang. Superboy lihat situ ketawa-ketawa aja. Ketawa-ketawa aja, ini ngapain sih? Paling malah dikasih ular sama Superboy. Bangun semua itu orang-orang itu nanti. Gitu Bang. Tentunya gini ya, saya juga nggak bisa menjelaskan secara detail, tapi konsep-konsep pada umumnya itu sebenarnya udah bisa dijelaskan. Silakan Boy. Ya, Oke. silakan teman-teman dilanjutkan. Kok pada terdiam sama fakta yang diberikan oleh argumen jujur sih? Silakan Gimana ya. terdiam, Bos? Kan enggak, kan tadi kan sudah dikasih giliran dan saya di-mute. Nah, ini ada Bang Anggajo ini, namanya disosiasi trend Ini namanya disorder. ini namanya logical fallacy nih, host. Nggak boleh seperti itu, host. Yang mana tuh? Yang tadi kok pada terdiam kan gitu. Padahal Oh, itu host bukan itu yang namanya mute jelas-jelas kamu. bercanda. Pak Silanya terlalu serius. Enggak, tadi kan nggak ada bilang canda, kan biasanya gitu, host. Oh, Tapi betul tadi kan betul. nggak Nah, ini ada. kalau ini benar nih. Ayo. Canda, betul. Nah, Silakan, gitu silakan. loh. Baru saya bilang oh berarti bercanda gitu ya. Mm-mm. Jadi Cus. gini. Lanjut. Ya oke. Oke lah ya. Berarti kan dengan kata lain Anda mengatakan itu mereka berpura-pura kan gitu. Itu atau terpengaruh dengan seseorang yang histeris. Akhirnya semuanya Bukan ikut histeris berpura-pura, kan Pak gitu. ya.
Bukan berpura-pura, Pak ya. Loh, karena narasi Anda pertama kali seperti gini, kalau Boy ini sampai ketawa-ketawa, bahkan mungkin bisa dikasih ular, biar apa? Mereka bangun, kan gitu. Nah, Boy Narasi bukan Anda kan orang yang seperti itu. friends gitu. Artinya kalau Anda mengatakan Ini seperti strawman itu, Anda. karena gini, kalau Anda mengatakan hal seperti itu, ya dengan kata lain Anda bisa, menurut saya, sepertinya Anda berkata itu berpura-pura. Karena apa? Dikasih ular aja pasti dia lari gitu. Artinya menurut pembicaraan Anda ini sepertinya halnya pura-pura gitu loh. Ya Kan nggak bisa seperti itu. bisa diuji aja Pak gitu, siapa yang kira-kira bisa kesurupan, nanti mungkin bisa dipertemukan gitu. Sebenarnya ini kan juga udah dibongkar semuanya ya, trik-trik ini sama pesulap merah tentang perdukunan dan lain-lain. Ini juga sudah banyak dijelaskan di apa yang sifatnya neuroscience sama kayak Ryu Hasan itu sama siapa lagi tuh udah banyak dibahas sih sebenarnya ini. Oh, oke. Nah, saya Ya, kesan oke. kan Nanti berpura-pura Pak ya. gini, oke. Saya bantu jawab bentar, Oke, gini Pak. ya. Pak Haji. Sebentar, Bro. Saya mau Berarti jelasin, gini ya, Bang. Bentar, Bang. Ini Saya tentang nanti histeria minta massa, Bang. kontaknya bro Twin Ticker ya, karena saya juga sering menemukan hal-hal seperti ini, bro Twin Ticker. Nanti kalau saya menemukan ada orang yang benar-benar kerasukan dan kami saat pelayanan di situ, saya akan kontak bro Twin Ticker ya. Boleh? Bisa nggak apa-apa. Oke, Ru'yah oke. Masyal juga bisa. Ini juga gini Ya, Pak oke. ya. Nah, Kang nanti Kang Ai. tolong Anda buktikan ya Ya, penyebabnya, apakah itu pura-pura atau tidak, gitu aja. ya. Ini juga akan jadi paradoks sebenarnya Pak. Contoh misalkan ya, satu jin ini hanya takut dengan ayat-ayat suci. Jangan bilang jin. Anda kan nggak percaya. Kenapa Anda memakai kata itu? Oke, Anda kan kalau nggak percaya gitu soal supranatural. Kenapa Enggak. Anda pakai istilah jin? saya menggunakan Anda kan analogi sudah Anda. mengatakan soal sesuatu yang tidak supranatural, yang supranatural. Anda kan nggak percaya. Iya, saya kan menggunakan analogi Anda. Misalkan seseorang apalah sosok yang Nggak bisa, memasuki- bro. Sesuatu yang tidak Anda percayai, Anda tidak boleh mempergunakan hal itu. Kok bisa sih Pak? Iya. Berarti dokter nggak boleh dong ngomong gula itu nggak jahat loh. Gula itu jahat loh Loh, bagi orang. ini kan kita berbicara tentang hal supranatural, bro. Bukan hal yang nyata. Nah, saya itu hanya menjelaskan gini Pak, paradoksnya ya. Kalau misalkan Sekarang Anda tahu dari sosok mana makhluk jin itu jahat ada satu tiba-tiba jadi banyak. Itu dari mana Anda tahu? Dari halusinasinya lah gimana. Baik, aku sebelum lanjut ya, satu speaker dari teman-teman teis yang beragama tumbang ya. Silakan dilanjutkan, menyala argumen jujur dan welcome another AI yang lainnya, ada Bung AI ya. Mungkin bisa diartikan ini artificial intelligence atau ateis Indonesia juga boleh. Silakan. Sudah Sore, versus teman-teman. tuh, silakan. Saya coba menjawab tentang histeria massa itu ciri-cirinya kan kalau kita amati dia pasti perempuan. Itu sudah pasti dan adanya cuma di Indonesia. Kalau kita bicara histeria massa. Kalau kita melihat secara baik-baik latar belakangnya karena depresi. Sorry sebelumnya saya disclaimer dan mesti diperhatikan iman mereka apa. Apakah hidupnya tertekan? Itu yang menyebabkan histeria massa gitu. Dan abang pun pada saat saya ketemu seperti itu, pada saat orang ngomong histeria, dia menceritakan siksa kubur, apakah abang percaya? Itu sih jawabannya gitu. Jadi kalau pada saat kita melihat orang bilang kerasukan gitu, tapi kita beda pemahaman, keyakinan gitu. Dia bercerita tentang siksa kubur, abang percaya? Ini apa sih, bahasa apa sih? Kok pertanyaan-pertanyaan Itu yang gini dimaksud tentang histeria. Jadi memang secara latar belakang pasti mereka Ini memiliki sebenarnya saya kepahitan hidup. tidak berharap ini ya, tidak bahas tentang histeria, tetapi tentang eksorsisme. Iya, Kerasukan. kesurupan massal itu saya artikan dengan histeria massal. kok dari Kalau bahasa kamu sebutnya itu exorcism, saya bilang itu histeria massal. Bro Sila mau bawa kemana sih diskusinya? Ya, kamu minta menjelaskan tadi tentang di pertanyaan kesurupan pertama, massal kan? Bro Jasin, ini soalnya sudah keluar topik tadi karena Bro Vintiker naik, dia kan mengatakan coba sih nggak usah susah-susah. Dia kan sudah bilang tadi, karena saya dengar dia bicara nggak usah soal berkata tentang surga dan neraka, hal-hal yang kecil saja, contohnya hantu
kan gitu. Nah berarti kan berbicara tentang hal yang supranatural. Akhirnya saya lari ke eksorsisme, gitu Bro Justin. Ya ini saya mudah menjelaskan eksorsisme itu seperti itu. Nggak usah Pasti dia dijelasin. wanita, Kan nggak juga mungkin ini berjenis jadi- kelamin pria. Ini kan. Kamu boleh amati, kamu kasih saya data kalau dia laki-laki Ya secara udah kita massal. balik ke tema yang di sebelah saja lah, surga dan neraka itu aja. Kita mesti maintain diskusinya gimana? Kita nggak tahu positioningnya AI sama Argo apa nih? Pre-thinker ini Tenang. apa nih? 3 menit lagi kita akan spesify karena Justin. Jadi 3 menit terakhir dimanfaatkan. Pak Lumban Raja, selamat sore, selamat malam ya. Ada yang mau disampaikan? Silakan Pak Lumban Raja. Selamat sore. Saya tertarik dengan topik ini. Surga dan neraka itu tempat atau konsep. Saya berpikir saya dapat buktikan bahwa surga itu ada dengan menggunakan metode penalaran secara induksi atau induktif. Artinya bahwa surga itu ada dapat saya buktikan dengan analisis atau metode berlogika dengan berpikir induktif. Induktif itu kan begini ya, sebagai contoh, kota Malang itu berada di tempat ketinggian dan udaranya dingin. Kemudian kota Bandung itu berada di tempat ketinggian di atas permukaan laut dan udaranya dingin. Kota Brastagi itu di tempat ketinggian dan udaranya dingin. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap tempat yang di tempat ketinggian pasti udaranya dingin. Itu kesimpulannya kan. Dengan 3 tadi premis tadi ya. Itu kan penalaran secara induksi ya, induktif ya. Nah sekarang apakah benar yang dikatakan Yesus itu pada Yohanes 1 ya? Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Apakah itu bisa kita buktikan secara induktif ya? Saya bacakan dulu ayatnya. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Perikopnya rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Problemnya kan, apakah janji Yesus ini bisa dibuktikan benar akan terjadi? Karena ini belum terjadi. Artinya Yesus berjanji bahwa akan datang saatnya dia akan datang dari sorga atau turun dari awan-awan dan membawa orang-orang percaya ke rumah Bapa. Nah ini bisakah kita buktikan secara induksi? Saya mengambil premis 3. Dapat dipercaya perkataannya. Pertama, tentang kebangkitannya yang ditulis oleh Matius pada pasal 17 ya, ayat 22 sampai 23. Mungkin saya Maaf Pak, poinnya apa Pak Lumban? Karena kita udah mau masuk ke segmen berikutnya Pak. Artinya saya membuktikan Yohanes 14 ayat 1-3 itu adalah benar bahwa surga itu ada, rumah Bapa itu. Nah itu kan pertanyaannya kan bisakah kita buktikan itu ada? Nah itu poinnya Bang. Oke baik, terima kasih. Kanda Just Pak Lumban tetap ada di situ ya. Argumen jujur, Mr. Sila AI dan Pak Justin Peter tetap ada di situ. Seperti biasa kalian tahu bahwa aku punya program prime time yang akan ada setiap malamnya dari jam 6.15 sampai dengan selesai. Biasanya sampai tengah malam banget ya. Dan kita akan segera masuk ke program prime time. Ini adalah program dialektika resmi. Jadi bisa diskusi, bisa ada debat, boleh, silakan. Dan kita akan masuk bukan dengan ini topiknya, tetapi masih dengan bicara terbuka, tetapi dengan episode yang paling baru. Kalau ini adalah episode 7 di mana ini dibahas sekitar 3 bulan lalu di room saya. Sekarang kita akan masuk ke bicara terbuka dengan episode yang paling baru.